Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Di sini saya Syifa Yudea akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pembuatan E-modul konsep biokimia pada materi penggolongan karbohidrat untuk meningkatkan literasi kimia mahasiswa. Latar belakangnya, di sini tertera 5 poin mengenai latar belakang. Yang pertama, kimia merupakan cabang dari ilmu sains yang kompleks dan erat kaitannya dalam kehidupan. Yang kedua, biokimia merupakan cabang dari ilmu kimia yang dirasa cukup sulit bagi mahasiswa pendidikan kimia. Yang ketiga, literasi kimia memiliki domain utama dan pengetahuan kimia dan gagasan ilmiah. Yang keempat, maraknya media pembelajaran berbasis elektronik, salah satunya e-modul. Dan yang terakhir, belum adanya pembuatan e-modul pada konsep biokimia. Dari 5 poin yang telah disampaikan, dapat disimpulkan dalam latar belakang ini, yaitu biokimia merupakan cabang dari ilmu kimia yang masih dirasa sulit oleh mahasiswa pendidikan kimia, maka perlu adanya media pembelajaran atau media bahan ajar yang interaktif untuk lebih meningkatkan konsep biokimia pada materi penggolongan karbohidrat untuk mahasiswa. Sedangkan untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana tampilan media bahan ajar berupa modul konsep biokimia pada materi penggolongan karbohidrat. Yang kedua, bagaimana hasil uji validasi media ajar berupa modul konsep biokimia pada materi penggolongan karbohidrat. Dan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan media bahan ajar atau media pembelajaran berupa modul konsep biokimia pada materi penggolongan karbohidrat. Yang kedua, menganalisis hasil uji validasi media bahan ajar berupa modul konsep biokimia pada materi penggolongan karbohidrat. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya yang pertama, menjadi inovasi media bahan ajar untuk meningkatkan literasi kimia mahasiswa. Yang kedua, menambah wawasan peneliti untuk membuat bahan ajar berupa modul. Yang ketiga, dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya untuk dikembangkan. Karena seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang bahwa belum adanya penelitian yang membahas tentang pembuatan e-modul pada konsep biokimia. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu e-modul. E-modul merupakan salah satu media pembelajaran berisikan pembelajaran yang menarik, disertai video, animasi untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua yaitu biokimia merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari makronutrisi dan mikronutrisi. Dan yang ketiga yaitu karbohidrat merupakan salah satu bagian dari makronutrisi yang terbagi atas monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang terakhir yaitu literasi kimia merupakan pemahaman terhadap teori, reaksi, dan aplikasi dalam kimia dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Biokimia tak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita makan, seperti karbohidrat, protein, lemak, semuanya dibahas dalam konsep biokimia. Pembelajaran mengenai konsep biokimia akan lebih efektif jika menggunakan media bahan ajar yang lebih interaktif, misalnya e-modul. Nah, e-modul ini tidak hanya berisikan materi, tetapi juga berisikan video, animasi untuk meningkatkan literasi kimia. Secara umum, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bagian seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Peneliti telah mencantumkan 7 jurnal penelitian yang relevan di dalam PDF ya, PDF proposal penelitian. 3 di antaranya, yang pertama yaitu pembuatan e-modul berorientasi KOTS untuk pembelajaran fisika pada materi kalor dan teori kinetika gas di SMA. Yang kedua, pengembangan e-modul kimia SMA pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga yaitu pengembangan e-modul biokimia pada materi metabolisme lipid menggunakan PIV PDF profesional. Adapun kajian teoritis dari penelitian ini yang masuk ke dalam bab 2, diantaranya yang pertama e-modul, merupakan suatu media pembelajaran elektronik di mana pada abad ke-21 ini sudah banyak ditemukan media pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang kedua yaitu biokimia, merupakan suatu disiplin ilmu yang mencakup aspek biologi dan kimia. Nah, biokimia ini bersifat struktur, fungsi, mekanisme, sintesis yang secara kompleks dengan nutrisi makro maupun nutrisi mikro. Sedangkan untuk karbohidrat sendiri, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, merupakan golongan
makronutrisi yang berasal dari karbon dan juga hidrat atau air. Karbohidrat termasuk ke dalam polihidroksi sederhana. Yang keempat yaitu literasi kimia, merupakan bagian dari literasi sains, di mana literasi kimia ini memfokuskan peserta didik untuk membangun pola berpikir menggunakan proses sains secara bermakna. Selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian DBR atau Design Based Research. Mengapa menggunakan DBR ini? Karena dalam penelitian ini menghasilkan suatu produk berupa IT, maka penelitian ini lebih cocok menggunakan jenis penelitian DBR. Yang kedua yaitu penelitian ini menggunakan model pengembangan tahapan tadi atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Namun dalam penelitian ini dicukupkan sampai tahapan development, di mana tahapan tadi ini terdiri atas yang pertama analisis, di mana peneliti melakukan analisis media yang cocok, materi yang cocok, selanjutnya merancang konsep, yang kedua desain, yaitu mendesain media atau produk, dan yang keempat yaitu development, yaitu peneliti mengajukan uji validitas. Dan selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan hasil dari angket uji validasi. Nah, uji validasi ini bersumber pada dosen pendidikan kimia, ahli media, dan ahli materi. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Ada 3 tahapan penting. Yang pertama, tahapan persiapan, di mana peneliti melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing ke arah mana media, ke arah mana materi untuk penelitian, ke media yang cocok, dan sebagainya, merancang desain. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu di mana peneliti melakukan uji validasi dengan bersumber kepada dosen ahli materi dan ahli media. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Setelah melakukan tahap pelaksanaan, peneliti mendapatkan data-data untuk diolah apakah produk yang dihasilkan valid atau tidak valid. Yang keempat yaitu instrumen penelitian. Adapun beberapa instrumen dalam penelitian ini, yang pertama peta konsep dan analisis konsep. Seperti yang kita tahu ya, peta konsep dan analisis konsep ini pasti selalu ada dalam penelitian apapun, baik dalam pembuatan proka ataupun dalam pengembangan lembar kerja. Yang kedua yaitu flowchart dan storyboard. Flowchart ini merupakan diagram alir di mana dapat mempermudah pembaca untuk memahami produk yang akan dibuat oleh peneliti. Selanjutnya yaitu storyboard. Storyboard ini merupakan skema dari modul yang akan dibuat oleh peneliti sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami produk yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu angket uji validasi. Nah, angket uji validasi ini akan diisi oleh ahli materi dan ahli media yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Peneliti mencantumkan beberapa bagian penting dalam pengumpulan data dalam sebuah tabel. Yang pertama jenis data, yaitu kualitatif, kuantitatif, sedangkan untuk sumber datanya yaitu ahli materi dan ahli media. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peta konsep, analisis konsep, flowchart, storyboard, dan angket validasi ahli. Teknik yang digunakan yaitu pengisian angket validasi oleh ahli materi dan ahli media, dan yang terakhir jadwal pelaksanaan pengumpulan data. Insya Allah sesudah mata kuliah seminar kimia atau seminar proposal dan ujian proposal. Sedangkan untuk teknik analisis data, jenis data pada penelitian ini ialah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berasal dari instrumen berupa peta konsep, analisis konsep, flowchart, storyboard, dan dengan komentar dan masukan dari ahli media dan juga ahli materi. Selanjutnya, data kuantitatif diperoleh dari skor pengisian angket validitas modul. Nah, data kuantitatif ini menggunakan skala Likert. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lebih dibaca PDF mengenai proposal penelitian ini. Nah, dalam data kuantitatif menggunakan rumus R atau R sama dengan X
per N besar dikali N kecil, di mana R merupakan nilai kelayakan, X merupakan bobot jawaban responden, N besar merupakan jumlah item, dan N kecil merupakan jumlah responden. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Di sini disertakan kegiatan penelitian serta bulan penelitian, di mana kegiatan penelitian ini berawal dari pengajuan judul proposal, pengajuan proposalnya, perbaikan proposal, seminar proposal, pembuatan dan perbaikan instrumen penilaian, implementasi penilaian, pengolahan analisis data, dan penyusunan proposal, dan yang terakhir yaitu ujian monokosa atau ujian skripsi. Selanjutnya di sini ada beberapa lampiran mengenai proposal ini. Yang pertama yaitu sistematika penulisan skripsi, yang kedua lampiran mengenai peta konsep. Jika teman-teman kurang terbaca mengenai peta konsep ini, nanti teman-teman bisa perhatikan di PDF untuk proposalnya ya. Di sini tercantumkan peta konsep mengenai konsep biokimia dengan materi penggolongan karbohidrat. Selanjutnya yaitu analisis konsep, di mana analisis konsep ini membahas tentang label-label yang tertera dalam peta konsep. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di file PDF-nya. Dan yang lampiran keempat yaitu flowchart. Seperti yang sudah disebutkan, flowchart ini merupakan diagram alir dalam proses pembuatan produknya sendiri. Yang kelima yaitu storyboard, merupakan skema dalam pembuatan media atau produk yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu angket uji validasi e-modul, di mana dalam angket ini tertera beberapa aspek yang diuji. Yang pertama yaitu aspek materi, dan yang kedua yaitu aspek penyajian e-modul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi dari proposalnya sendiri. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti. Mungkin cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.